Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yazki Nurunizam dengan NRP 312052103. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum jaringan. Di sini saya mengambil dengan tema desain dan aplikasi Internet of Things yang disebut dengan IoT untuk Smart Grid Power System. Untuk pengantar, jaringan listrik cerdas atau yang lebih dikenal dengan istilah smart grid merupakan salah satu bentuk transformasi dan reformasi teknologi di industri ketenagalistrikan. Smart grid adalah jaringan energi listrik modern yang secara cerdas dapat mengintegrasikan jaringan listrik dengan perangkat komunikasi yang mendukung membangkit dan jaringan transmisi distribusi listrik menjadi lebih atraktif, komunikatif, dan berkualitas. Smart grid juga mampu untuk mencegah dan mengisolasi gangguan dengan cepat, serta menyajikan informasi data kelistrikan secara real-time. Sedangkan Internet of Things yang disebut dengan IoT adalah sebuah metode yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari konektivitas internet untuk melakukan transfer dan pemrosesan data-data atau informasi melalui sebuah jaringan internet secara nirkabel, virtual, dan otonom. IoT secara teknis dapat mendorong dalam pengembangan jaringan smart grid dengan mengintegrasikan infrastruktur utama power system, mulai dari sisi pembangkit sampai dengan konsumen akhir melalui wireless sensor network secara otomatis. Dengan pemanfaatan IoT diharapkan dapat meningkatkan keandalan sistem informasi dari jaringan listrik serta meningkatkan efisiensi terhadap infrastruktur listrik yang sudah tersedia. Untuk masalahnya di sini yaitu satu, kendala untuk implementasian smart grid di Indonesia, apakah mudah, apakah sulit, dan yang kedua, apakah standarisasi peralatan mudah didapat. Untuk yang ketiga, apakah arsitektur sistem masih sesuai di masa mendatang, dan yang keempat, perubahan model dan insentif perusahaan. Untuk tujuannya yaitu satu, agar efisiensi, jadi pada smart grid lebih tidak boros biaya. Dan yang kedua yaitu berkelanjutan, daya tahan suatu sistem dan proses untuk terus-menerus. Dan yang ketiga ekonomis. Untuk yang terakhir yang keempat, suplai listrik yang aman. Manfaat. Untuk satu manfaatnya yaitu satu, aman dan handal. Keamanan siber tingkat tinggi menjadi salah satu parameter terpenting agar smart grid aman dan handal. Sistem komunikasi dan proteksi smart grid yang berbasis IT sangat rawan terhadap serangan hacker dan juga gangguan alam. Namun, dengan mengadopsi sistem keamanan enkripsi yang canggih serta multi-layer, maka cyber attack dan gangguan lainnya bisa dicegah. 2. Self-healing. Self-healing adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan kemampuan jaringan listrik dalam mendeteksi, memprediksi, mengantisipasi, dan merespon gangguan yang terjadi pada sistem dengan cepat berdasarkan data atau informasi yang dikirim oleh sensor-sensor yang sudah dipasang. Untuk yang ketiga, efisien dan cerdas. Masing-masing domain di smart grid yang meliputi pembangkit transmisi, distribusi, dan konsumen akan dilengkapi dengan advanced sensor infrastruktur yang disebut dengan IC, yang berfungsi untuk memberikan data-data parameter tertentu di jaringan smart grid yang dikendaki secara real-time. Untuk yang ketiga, akomodatif. Smart grid akan lebih fleksibel untuk diintegrasikan dengan pembangkit dari energi terbarukan, misalnya pembangkit energi surya dan energi angin yang berbentuk microgrid. Smart grid juga lebih akomodatif terhadap pembangkit listrik skala kecil yang terbesar. Ramah lingkungan. Dimungkinkan terintegrasinya pembangkit listrik mikro berbasis energi terbarukan dalam skala besar membuat smart grid sangat ramah lingkungan. Pemanfaatan energi terbarukan akan mengurangi dampak gas rumah kaca sehingga mendorong penurunan pemanasan global. Mengutamakan kualitas dan stabilitas. Smart grid akan lebih fokus dalam mempertahankan kualitas daya
Dalam suplai energi listrik, permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen dan penyedia energi listrik bisa dikurangi secara maksimal. Masalah tersebut biasanya terjadi karena tidak stabilnya tegangan, naik turunnya frekuensi, dan munculnya harmonisa. Untuk konsep dan model, pada jaringan smart grid terdapat beberapa peralatan digital seperti data kolektor dan recording, otomatisasi, sensor, smart meter, real-time data display, data management, dan aplikasi komunikasi dua arah ditambahkan dalam jaringan listrik mulai dari pembangkit sampai dengan konsumen, sehingga sistem jaringan listrik menjadi lebih kompleks khususnya dalam hal komunikasi, data, dan koordinasi antar sensor. Untuk mengatasi hal ini, maka sistem membutuhkan pengintegrasian teknologi informasi dan data prosesor yang memadai di seluruh domain jaringan listrik. Untuk gambarnya selebihnya di sebelah kanan ini, yaitu satu, untuk clean generation. Nah, di sini yang pada gambar kedua yaitu transmission data. Untuk yang keempat, menggunakan distribution, yaitu sensor untuk ke self-healing. Dan yang terakhir untuk menuju ke customer atau user. Dalam jaringan tersebut terpasang teknologi smart grid meliputi sistem kontrol dinamis, data management, advanced mandatory infrastructure, yaitu disebut AMI, sistem komunikasi internet, plug-in mobil, hybrid, energy storage, distribution generation, dan portal konsumen untuk memanajemen energi serta smart device untuk konsumen akhir. Untuk gambarnya seperti selebihnya di kanan ini. Dari serangkaian infrastruktur yang terpasang di seluruh sektor jaringan listrik di gambar tersebut, yang menjadi fondasi utamanya adalah tersedianya berbagai macam sensor cerdas, teknologi informasi, dan komunikasi yang terintegrasi antara konsumen dan jaringan listrik. Dengan teknologi tersebut, maka data-data mentah yang dikirim oleh sensor baik melalui kabel, fiber optik, wireless, dan internet dapat diolah, ditransfer, dan dianalisa ketika sudah berada di pusat data untuk selanjutnya diberikan respon. Dalam mewujudkan smart grid, maka IoT merupakan salah satu kunci utama yang harus digunakan dalam jaringan listrik. IoT terdiri dari 3 lapisan layer, yaitu perception layer, yang kedua network layer, dan yang ketiga application layer. Masing-masing lapisan mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda, namun masih dalam satu kerangka kerja yang berkesinambungan dan terintegrasi. Untuk yang poin ke-1, lapisan resepsi, perception layer berfungsi untuk mengekspresikan dan mengidentifikasikan sebuah objek. Selain itu juga berfungsi untuk mengumpulkan dan menangkap informasi. Lapisan persepsi terdiri dari 2 dimensi kode, penanda kode teks, dan kode pembaca code reader, penanda dan pembaca RFID, dan GPS, video kamera atau CCTV, sensor cerdas, sensor jaringan, terminal atau interface untuk mesin ke mesin, dan sensor gateway. Untuk lapisan jaringan, yaitu network layer, terdiri dari berbagai jenis jaringan komunikasi internet dan jaringan inti. Lapisan jaringan komunikasi biasanya dijadikan sebagai jaringan akses, sedangkan proses transfer informasi mengarahkan routing dan pengontrolan informasi dilakukan dan diimplementasikan di jaringan inti. Untuk lapisan application, yang terakhir, application layer adalah kombinasi dari teknologi IoT dengan peralatan-peralatan industri yang bertujuan untuk menjadikan sistem sebagai solusi yang lebih cerdas. Lapisan aplikasi meliputi semua infrastruktur dan perangkat yang digunakan industri yang berkaitan dengan proses monitoring dan berbasis IoT. Aplikasi-aplikasi yang ada di lapisan ini akan menyediakan proses pengolahan informasi, komputasi, dan integrasi data, sehingga keamanan dalam proses berbagi data menjadi perihal utama yang wajib diperhatikan di lapisan aplikasi.
Untuk merealisasikan IoT di jaringan power system, maka ada beberapa teknologi penting yang wajib digunakan di jaringan pembangkit, transmisi, substation, distribusi, dan konsumen akhir. Yaitu satu, Smart Sensor Technology. Sensor akan menyediakan informasi secara real-time berupa sinyal baik dari analog ke digital, atau sebaliknya. Data mentah tersebut akan diproses, dikirim, dianalisa, dan kemudian diberikan umpan balik, yaitu dengan feedback. Contoh smart sensor antara lain dengan suhu, sensor cahaya, sensor tekanan, sensor panas, sensor daya, sensor arus, sensor gerak, dan sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi. Data yang dikumpulkan oleh sensor di jaringan lapisan persepsi akan dikirimkan ke lapisan jaringan melalui secure gateway untuk diteruskan ke lapisan aplikasi. Tipe jaringan yang bisa digunakan antara lain kabel serat optik, jaringan 3G atau 4G, wireless sensor network, yaitu disebut dengan WSN, internet berbasis IP, dan Bluetooth. IoT dapat digunakan untuk memonitoring pembangkit tenaga surya, khususnya melalui wireless sensor network. PV panel akan menghasilkan data meliputi temperatur panel, tingkat radiasi matahari, kapasitas daya, data konverter, data besar tegangan dan arus, serta gangguan sistem. Data-data tersebut akan diterima oleh microcontroller yang ada di PV controller. Komunikasi dalam hal ini masih menggunakan kabel atau serial port. Data kemudian dikirimkan ke pusat data dengan WSN. Seperti ini langkah-langkahnya. Nah, untuk industri 4.0 pada tahun 1784, untuk industri 1.0 dan sebagainya ini sampai sekarang dengan menggunakan implementasi di Indonesia, rasio aset universitas dan rasio desa berlistrik. Di sini untuk memakai listrik di provinsi, setiap provinsi, nah ini ada persennya. Untuk pengembangan smart grid di Jawa sampai Bali. Untuk yang pertama, advanced metering, arsitektur yang disebut EMI, yang kedua digital substation. Ini progresnya yaitu 95%, hampir selesai ya. Untuk yang ketiga, digital substation Teluk Naga. Progresnya ini sudah selesai insya Allah. Dan yang keempat di sini progresnya 50% remtop pada PGP. Dan yang kelima reok pada IP. Untuk progresnya 60%. Untuk yang terakhir di sini kesimpulan. Smart grid merupakan power system yang berbasis teknologi penginderaan sensing, komunikasi kontrol digital, teknologi informasi yang ID, dan peralatan lapangan lainnya yang berfungsi untuk mengkoordinasikan proses yang ada dalam jaringan listrik sehingga lebih efektif dan dinamis dalam pengelolaannya. IoT dapat digunakan untuk memonitor pembangkit tenaga surya, khususnya melalui wireless sensor network. Melalui WSN, pusat pemantauan dan penyimpanan data akan menerima informasi data secara real-time dari instrumen sensor yang akan dikirimkan oleh data transmitter. Untuk sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.